Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Bapak Mahmudun, pengampu pelajaran IPS. Mari kita buka halaman 11 anak-anak, melanjutkan pelajaran tentang ASEAN, tentang mengenal negara-negara ASEAN. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kemudian untuk pertemuan hari ini saya lanjutkan anggota ASEAN yang berikutnya, yaitu negara Timor Leste. Anak-anak sekalian, negara Timor Leste ini dahulu merupakan bekas jajahan negara Portugis. Jadi pernah mengalami hidup menderita di bawah kekuasaan bangsa Eropa, yaitu Portugis, sebagaimana negara kita sendiri, negara Indonesia. Setelah Timor Leste berhasil merdeka, kemudian Timor Leste berintegrasi atau bergabung dengan negara kita, menjadi bagian dari wilayah Indonesia, yaitu menjadi provinsi yang terakhir, provinsi yang ke-27 waktu itu. Namun setelah Indonesia mengalami era reformasi ini, Timor Leste juga berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia, sehingga Timor Leste sekarang menjadi negara yang merdeka dan bergabung menjadi salah satu organisasi ASEAN. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada negara kita sendiri, Indonesia, yang akan kita bahas adalah tentang objek geografisnya. Objek geografis anak-anak sudah dipelajari, yaitu dibedakan menjadi dua, ada objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Yang fisik itu meliputi bentang alam, iklim, letak, luas, batas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang objek geografis non-fisik yaitu meliputi kegiatan penduduk, meliputi keadaan penduduk dan aktivitasnya, dalam arti kegiatan ekonomi penduduk. Mari kita mulai tentang objek geografis fisik, yaitu tentang letak negara Timor Leste. Dilihat dari letak astronomisnya. Letak astronomis itu letak suatu negara yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Dilihat dari letak astronomisnya, Timor Leste terletak di antara 8 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Berarti negara Timor Leste ini wilayahnya semuanya berada di belahan bumi bagian selatan. Dan di antara 124,5 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Berarti negara Timor Leste berada di belahan bumi bagian timur dan merupakan negara anggota ASEAN yang terkecil. Sementara luasnya adalah kurang lebih 14.874 km persegi. Wilayahnya berada di bagian timur Pulau Timor
Nah, Pulau Timur itu ada Timor Barat, ada Timor Timur. Lah Timor Timur ini ya yang sekarang menjadi Timor Leste itu. Adapun batas-batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda dan Selat Wetar. Selat itu laut yang sempit yang diapit oleh 2 buah pulau. Sebelah barat berbatasan dengan NTT. NTT masih menjadi wilayah Indonesia, berarti berbatasan dengan Indonesia. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Timor dan sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Arafura. Itu mengenai bentang alam negara Timor Leste, yaitu mengenai letak, batas, dan luas. Dahulu Timor Leste bernama Timor Timur, tetapi setelah merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 berubah nama menjadi Timor Leste atau yang sering disebut Timor Lorosae. Timor Leste sering juga disebut Timor Lorosae. Artinya apa? Yaitu tanah matahari terbit. Timor Lorosae artinya adalah tanah matahari terbit. Ya. Seperti dengan Jepang itu, Jepang juga terkenal negara matahari terbit. Negara Timor Leste adalah, kepala negara Timor Leste adalah seorang presiden, sedangkan pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Berarti Timor Leste ini mengikuti sistem demokrasi parlementer. Kalau negara kita Indonesia mengikuti sistem demokrasi presidentil. Jadi kabinet atau para menteri langsung dipimpin oleh presiden. Sedangkan dalam demokrasi parlementer, ya, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Berbeda dengan sistem di negara kita ini, sistem demokrasinya adalah demokrasi presidentil. Ibu kotanya di Dili. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis, karena dulu memang pernah dijajah oleh Portugis sampai ratusan tahun, sehingga bahasa Portugis berkembang pesat di sana. Setelah merdeka ini bahasa resminya pakai bahasa Portugis. Adapun bahasa sehari-hari juga menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia ini. Kemudian mengenai keadaan alam. Sebagian besar wilayah negara ini mengalami iklim tropis karena letaknya berada di sekitar garis khatulistiwa, maka iklimnya adalah iklim tropis dengan curah hujan yang kecil. Akibatnya di wilayah Timor Leste juga banyak dijumpai sabana atau stepa karena wilayahnya relatif kering. Wilayah Timor Leste terdiri atas 2 wilayah yang terpisah, yaitu sebagian wilayahnya ada yang terdapat di Provinsi NTT yang bagian barat. Wilayah Timor Leste terbagi menjadi 2 bagian, bagian barat dan bagian timur. Yang bagian barat berada di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Alam Timor Leste sebagian besar tidak subur. Makanya negara Timor Leste termasuk negara yang masih dikategorikan sebagai negara miskin. Sedangkan anggota ASEAN yang lainnya sudah termasuk negara yang kelasnya kelas 2, itu negara yang sedang berkembang. Timor Leste masih tergolong negara yang miskin karena wilayahnya atau alamnya masih
tergolong kurang subur atau tidak subur dan juga miskin sumber daya alam. Apa sumber daya alam itu anak-anak? Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam baik yang berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada di suatu wilayah atau berada di suatu negara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu adalah sumber daya alam. Lah, negara Timor Leste termasuk negara yang miskin akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki hanyalah tambang minyak bumi, yaitu yang berada di Selat Timor. Sumber daya alamnya masih kurang sekali sehingga butuh sumber daya alam dari negara-negara yang lain, khususnya negara-negara yang sesama menjadi anggota ASEAN. Kemudian keadaan sosial ekonomi, yaitu kegiatan penduduknya. Kegiatan penduduknya yang dimaksud di sini adalah kegiatan ekonomi. Kalau di negara kita Indonesia ini, kegiatan ekonominya dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Negara yang kegiatan ekonominya bercorak agraris yaitu meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian peternakan, perikanan, ini termasuk agraris. Sedangkan yang non-agraris yaitu meliputi pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Sementara negara Timor Leste, kegiatan ekonominya yang termasuk agraris juga meliputi kegiatan pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sementara yang kegiatan perekonomian yang non-agraris meliputi pertambangan, hasil tambang yang dimiliki antara lain adalah minyak, emas, dan marmer. Sehingga negara Timor Leste ini masih membutuhkan barang-barang hasil pertanian dan barang-barang hasil pertambangan dari negara-negara anggota ASEAN yang lainnya, terutama negara kita Indonesia yang dahulu pernah Timor Leste bergabung dengan negara kita Indonesia. Sebagai tugas akhir ini anak-anak nanti anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Dan sebelum saya tutup, saya mohon kepada anak-anak supaya anggota-anggota ASEAN yang berikutnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan seterusnya supaya dibaca sendiri, karena nanti kalau dijelaskan satu persatu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Sekian dari saya anak-anak, saya tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.